Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang teori kritis dari Theodor Adorno. Seperti yang kita ketahui, Theodor Adorno itu adalah salah satu dari pemikir mazhab Frankfurt. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, karena dengan subscribe kalian saya akan menjadi semakin bersemangat. Muhehe, itu saya mencoba niru dari YouTube lainnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian view dan kalian mendapatkan manfaat, itu poinnya. Oke, langsung saja. Teori kritis adalah sebutan untuk orientasi teoritis tertentu yang bersumber pembacaan kritis dari tulisan dan pemikiran Hegel dan Marx. Pada mulanya, teori kritis berarti pemaknaan kembali idealisme modernitas tentang nalar atau rasio dan kebebasan dengan mengungkapkan manifestasinya dalam bentuk saintisme, kapitalisme, industri kebudayaan, dan institusi politik borjuis tentunya. Teori kritis berupaya mengaitkan nalar dan realitas atau kehidupan sosial, sehingga teori kritis menghubungkan ilmu-ilmu sosial yang bersifat empiris dan interpretatif dengan klaim-klaim normatif tentang kebenaran, moralitas, dan keadilan yang secara tradisional merupakan topik atau pembahasan dalam kajian filsafat. Yang paham Hegel dan Marx pasti ngerti apa yang saya maksud. Kemudian pola pemikiran ini disistematisasikan oleh Horkheimer dan rekan-rekan akademiknya di Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, lalu dikembangkan oleh Habermas. Dari sini lahir mazhab Frankfurt yang intinya bertujuan untuk mengembangkan analisis tentang perubahan dalam masyarakat kapitalis barat, yang merupakan kelanjutan dari teori klasik Marx dengan pemikiran dialektik ala Hegel. Orang-orang yang berada di Frankfurt atau pemikir-pemikir akademis itu adalah Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan Erich Fromm kalau nggak salah. Kemudian tekanan Nazi membuat mereka berpindah ke Amerika Serikat, dan di sana mereka justru mengembangkan kajian teoritisnya ke media-media seperti film, musik, radio, televisi, dan budaya massa lainnya. Berbeda dengan di negara komunis, sosialis atau fasis yang menggunakan media massa atau yang menggunakan media massa untuk alat propaganda. Artinya media massa digunakan adalah alat kekuasaan bagi negara-negara komunis, sosialis atau fasis. Tapi kalau di Amerika Serikat, produksi media massa dikuasai korporasi swasta tanpa intervensi negara atau pemerintah. Sehingga yang terjadi adalah budaya massa yang komersial, yang merupakan ciri masyarakat kapitalis. Dan ini yang menjadi fokus studi budaya kritis Horkheimer dan Adorno untuk mengembangkan diskusi tentang apa yang disebut sebagai industri kebudayaan. Itu adalah sebutan untuk industrialisasi dan komersialisasi budaya yang terkait dengan kapitalisme. Keuntungan bagi kita untuk memahami paham teori kritis itu adalah untuk membuat kita lebih sensitif terhadap produksi budaya dan juga komunikasi dalam perspektif yang lebih luas dan variatif. Teori kritis membuat kita dapat mengeksplorasi secara reflektif terhadap pengalaman yang kita alami dan cara kita mendefinisikan diri kita, budaya kita, dan dunia kita, bahkan makna dari segala hal yang kita alami. Lah kok bisa? Kok bisa makna? Tentu karena bahasa bukanlah media transparan atau sesuatu yang orisinil atau alami yang dapat menyampaikan ide-ide tanpa manipulasi dan distorsi. Jadi jangan dikira dengan cara sederhana bahasa adalah alat untuk berkomunikasi atau media untuk berkomunikasi. Atau dalam pemikiran strukturalisme, bahasa adalah sistem tanda dan seterusnya yang objektif dan berbagai lain sebagainya. Kita tidak bisa berpikir seperti itu, karena bahasa adalah ekspresi dari pikiran, dan pikiran itu adalah pikiran dari seseorang yang tentunya sangat penuh dengan distorsi dan manipulasi dari subjektivitas seseorang yang menyampaikan bahasa itu. Bahasa adalah seperangkat kesepakatan yang menentukan ide dan pengalaman manusia. Misalnya, Anda melihat dua media yang menampilkan dua fakta dengan narasi yang berbeda. Maksud saya ada suatu fakta, kemudian media A ceritanya menjelek-jelekan fakta itu. Media B membaik-baikan
fakta itu. Atau Anda melihat di Instagram begitu banyak berita yang ditampilkan oleh akun-akun yang mana referensinya nggak jelas. Itu semua akan membentuk perspektif dan pola pikir kita. Lebih parah lagi, kita bahkan menjadi makhluk yang kecanduan dengan internet, teknologi, dan informasi. Jadi seolah-olah apa yang kita baca di internet itu adalah sesuatu yang benar. Dan itu menjadi rantai viral. Dan itu akhirnya ketika sesuatu itu dipercayai secara massal, maka itu dianggap kebenaran. Dari sini kita akan menjadi tahu bahwa teknologi yang justru sebelumnya itu harusnya membuat kita menjadi lebih tercerahkan, justru malah menyesatkan kita. Itu adalah salah satu bagaimana kita mencoba untuk berpikir ala teori kritis dari mazhab Frankfurt. Salah satu pemikir teori kritis yang akan saya bahas di sini di video kali ini itu adalah Theodor Adorno. Adorno lahir di Frankfurt pada tahun 1903. Dia adalah seorang pemikir, komposer, penulis esai, dan ahli teori sosial. Ya, dia seorang sosiolog. Pada tahun 1921, Adorno belajar di Universitas di Frankfurt. Kemudian dia mencoba untuk mempelajari filsafat, sosiologi, musik, dan psikologi. Di bangku kuliah, dia bertemu dan bersahabat dengan Max Horkheimer dan juga Walter Benjamin. Kemudian 3 tahun berikutnya, Adorno menyelesaikan strata doktoralnya di bidang filsafat. Pada tahun 1927, ia kembali ke Frankfurt dan sempat tinggal di Wina untuk belajar musik, lalu bergabung dengan Horkheimer di Institut Penelitian Sosial yang didirikan pada tahun sebelumnya. Lalu itu yang kemudian dirujuk sebagai mazhab Frankfurt, yang merupakan aliran yang berhasrat untuk mengawinkan filsafat dan ilmu sosial menjadi teori sosial yang kritis. Pemikiran Adorno itu sebenarnya cukup sederhana. Sebagai pemikir, Adorno itu keberatan terhadap filsafat yang sistematis dan ia meragukan apakah pemikiran yang sebenarnya dari filsafat atau pemikiran-pemikiran teori yang sebelumnya itu orisinil, tanpa kepentingan dan subjektivitas. Bagi Adorno, filsafat yang sistematis seperti itu dengan pemikiran yang metodologis memiliki kecenderungan untuk jatuh pada kesimpulan yang hanya mengkonfirmasi asumsi yang sudah ada di dalam premis-premisnya. Keraguan Adorno itu didasarkan pada keyakinannya bahwa suatu pemikiran itu pasti lahir dari reaksi primitif atau insting primitif dari atau kebutuhan terhadap adaptasi suatu zaman. Jadi gampangannya seperti ini ya, Anda berpikir sesuatu itu karena zaman berubah, paradigma berubah, kebudayaan berubah. Kemudian Anda berpikir untuk membenarkan apa yang Anda pikirkan. Lah, dari sana subjektivitas itu hadir dalam suatu pemikiran yang bertopeng seolah-olah dia objektif. Itu yang dicurigai oleh Adorno. Oleh karena itu, bagi Adorno, suatu pemikiran itu sangat-sangat cenderung, sangat-sangat dekat, mengetuk-ngetuk pintu untuk membawa benih-benih kepentingan di dalam dominasinya. Jadi suatu pemikiran dihadirkan seolah-olah dia adalah memberikan semacam pencerahan, tapi justru memuat atau mengandung suatu nuansa dominasi di dalamnya. Dalam karyanya yang ia tulis bersama Horkheimer ya, berjudul Dialectic of Enlightenment, Adorno menganalisis bagaimana pencerahan atau abad pencerahan atau enlightenment yang pada mulanya ditujukan untuk menawarkan serta mengamankan kebebasan dari ketakutan dan otoritas manusia, justru menjadi dominasi dengan wajah yang lain, baik secara politis, sosial, atau kultural. Manusia sosial justru menjadi tidak bersosial. Manusia yang humanis justru menjadi manusia yang tidak manusiawi, dan lain sebagainya. Singkatnya, kemanusiaan yang kehilangan makna kemanusiaannya. Mungkin itu istilah yang lebih tepat. Saya sederhanakan seperti ini ya contohnya. Awalnya logikanya itu kan kayak gini secara historis. Proses rasionalisasi masyarakat adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah peradaban. Dari dulu itu yang mistik kemudian menjadi rasional. Dari dulu itu yang katrok kemudian sekarang ada teknologi. Dari dulu yang nggak ada internet sekarang ada internet. Tujuannya itu adalah untuk
perkembangan kebudayaan, perkembangan peradaban, dan membantu kinerja manusia atau mempermudah kinerja manusia. Itu dalil dasarnya bagaimana rasionalisasi itu memanusiakan manusia. Rasionalisasi ini juga menawarkan kemajuan peradaban tentunya. Dengan rasionalisme, dengan logika, dengan empirisme, menghilangkan yang mistik-mistik, yang nggak rasional, nggak logis. Itu rasionalisme itu menawarkan kemajuan peradaban, menghasilkan teknologi dan lain sebagainya. Oke, teknologi membantu pekerjaan manusia dan menyelesaikan berbagai masalah-masalahnya. Akan tetapi paradoksnya, teknologi ketika diperkosa oleh ideologi kapitalisme justru menjadi masalah yang lainnya, melahirkan masalah-masalah yang lainnya. Contohnya, dulu orang tidak menggunakan kendaraan bermotor, pakai kuda ya. Kemudian dihadirkan motor dengan teknologi dan rasionalismenya. Rasionalisme menciptakan manusia berpikir, dan manusia berpikir menciptakan kendaraan bermotor secara teknologis ya. Kemudian tujuan diciptakannya kendaraan bermotor itu adalah untuk mempermudah manusia mencapai aksesnya. Gampangannya kalau dulu itu berkuda itu bisa berhari-hari, kemudian pakai motor atau pakai pesawat bisa lebih cepat. Oke, perkembangan ekonomi lebih cepat dan segala hal bisa menjadi lebih cepat. Akan tetapi, produksi motor yang berlebihan meningkatkan polusi. Polusi meningkatkan kematian dan berbagai masalah lainnya. Sistem produksi massal, sistem produksi motor yang berlebihan, yang secara massal, itu hadir dalam skema kapitalisme. Karena orang-orang yang memiliki modal hadir dengan wajah, memberikan inovasi, memberikan kemudahan dan lain sebagainya. Padahal tujuan utamanya itu adalah mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Dalil dasar kapitalisme. Swasta menguasai pasar. Kemudian kendaraan dengan fungsi yang sama dihadirkan dengan iming-iming inovatif. Dari yang 100 cc menjadi 150 cc, dari yang motor 2 tak menjadi 4 tak, dari yang bebek menjadi matic, dari yang matic menjadi NMAX dan lain sebagainya, dari model X menjadi model Y dan berbagai inovasi lainnya. Padahal intinya sepeda motor ya sepeda motor, dalam bentuk apapun, dalam inovasi apapun. Setiap tahun diproduksi yang lainnya, diproduksi yang baru dan lain sebagainya, sehingga akhirnya menciptakan polusi yang lebih besar. Manusia bisa mencapai lokasi lebih cepat, namun angka kematian di jalan juga semakin meningkat. Polusi juga semakin besar. Kemudian polusi itu juga akan selain polusi ya, kendaraan bermotor menggunakan bensin, minyak bumi dan lain sebagainya juga akan mendapatkan konsekuensinya, di mana perusahaan-perusahaan besar menginvasi Afrika Selatan, Asia Tenggara atau negara-negara yang memiliki cadangan minyak yang besar. Mereka menguasai siklus harga minyak dan lain sebagainya. Karena apa? Minyak dibutuhkan oleh kendaraan bermotor atau teknologi motor lain sebagainya. Itu logikanya. Jadi akan selalu memiliki dampak yang berantai. Contoh lain ya, dulu anak-anak suka bermain bersama, main kelereng, main karambol dan lain sebagainya. Semenjak ada HP, anak-anak cenderung lebih bermain secara individual. Jadi mereka akan menciptakan, kita sebenarnya sedang menciptakan parameter psikologis anak atau generasi yang tumbuh dengan sifat yang lebih egoistik. Makanya di bagian sebelumnya saya menjelaskan bahwa dengan rasionalisme kita justru kita menjadi lebih manusia. Contoh lain, dulu mahasiswa itu dapat akrab dan menemukan jodohnya di kelas. Semenjak ada kelas online, mereka nggak akrab satu sama lain. Mereka juga nggak pintar-pintar banget karena gurunya juga belum siap, mahasiswanya belum siap, fasilitasnya nggak siap, semuanya serba belum siap, dan akhirnya kita semua nggak mendapatkan apa-apa. Jangankan ilmu, jodoh aja nggak dapat. Wehehe. Kalau kata orang-orang, internet itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi kalau kita berdasarkan empirisme, ya ada benarnya juga yang dikatakan. Kemudian contoh lain, uang itu diciptakan untuk mempermudah transaksi jual beli, namun justru menjadi sumber kekerasan. Karena adanya uang, karena adanya sistem bank dan lain sebagainya, hadir perampokan, muncul penculikan, penipuan, korupsi dan lain sebagainya. Intinya setiap proses dialektika pencerahan
dengan rasionalisme, dengan dalil-dalil perkembangan kebudayaan dan peradaban, proses perubahan atau sebut saja inovasi yang diciptakan manusia atas dasar rasionalisme dan peradaban tadi, jika tersentuh dengan nuansa kapitalisme, maka ia akan menjelaskan paradoksnya. Ia akan menelanjangi dirinya, membuka diri, membuka paradoksnya, dan menjelaskan bahwa kita sebenarnya tidak sedang baik-baik dengan apa yang kita temukan. Dialektika pencerahan hanya menjelaskan bahwa kita hanya menyelesaikan suatu masalah dengan menciptakan masalah yang lainnya. Dari sini kita paham bahwa objek sentral dalam teori kritis Adorno adalah hubungan yang saling berpengaruh antara pertentangan-pertentangan dalam masyarakat sebagai suatu totalitas dan bentuk konkret kehidupan subjek-subjek dalam masyarakat. Teori kritis diorientasikan pada ide tentang masyarakat sebagai subjek dengan individu sebagai pusat. Sebuah teori menjadi kritis dengan menegasikan ketidakadilan, egoisme, dan alienasi yang dihasilkan oleh kondisi sosial di bawah ekonomi kapitalisme. Jadi kondisi sosiologi kita itu sebenarnya bukan kondisi yang tumbuh secara natural, tapi ada proses dalam tanda kutip ya, kapitalisme yang mempengaruhi watak sosiologis kita. Peradaban kita dipengaruhi oleh itu. Adorno juga mencoba untuk menjelaskan konsep sosiologinya dengan mengaitkan antara musik dan masyarakat. Dalam esainya yang berjudul On the Social Situation of Music, Adorno melihat bahwa musik dapat menyingkap kandungan sosiologis. Saya jelaskan dengan cara sederhana saja ya. Contoh sederhana yang sangat dekat dengan kehidupan kita atau masyarakat Indonesia. Jika saya ajukan pertanyaan, siapa yang sebenarnya menginginkan musik alay? Musik alay itu ya musik-musik yang esensinya nggak ada, kata-katanya itu mungkin jorok, sensual, erotis, dan lain sebagainya yang nggak jelas lah. Misalnya kayak anjim itu apa maksudnya? Terus ya yang nggak jelas itulah. Siapa yang sebenarnya pengen musik itu? Seniman musik atau musisi? Para pendengarnya atau media massa? Contoh lain, siapa yang sebenarnya menginginkan penyanyi seksi dengan goyang sensual? Apakah para musisi? Atau para pendengar atau audiens? Atau media massa? Anggap saja seperti ini ya. Ada gadis desa, tubuhnya seksi Pak Enol, bisa nyanyi sambil goyangin bagian-bagian sensualnya. Lalu ia mengajarkan warna musik dangdut ala DJ yang hot-hot erotis itu ya, dengan balutan busana seksi dan goyangan yang panas. Ternyata lagunya dan penyanyinya laris manis di pasaran. Sang produser merasa gaya ini mendapatkan rating tinggi di masyarakat dengan sistem rating televisi media massa itu ya. Akhirnya dihadirkan penyanyi lain dengan pola yang sama. Jadi rating itu nantinya akan menciptakan pola. Sama kayak misalnya acara Facebooker ratingnya tinggi, akhirnya di TV yang lain memunculkan acara dengan konsep yang sama dengan Facebooker. Di TV-TV yang lain seperti itu. Jadi rating itu akan menciptakan pola. Dari pola itu masyarakat mengkonsumsi, dan dari sana direproduksi suatu budaya massal yang akhirnya menjadi suatu konsumerisme bagi kita, yang mana kita mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya tidak ada esensinya. Ya cuma sekedar hiburan tanpa ada makna atau tanpa ada esensi di baliknya. Jadi masyarakat dihujani tayangan dan lantunan musik itu, dan begitu seterusnya. Pola yang sukses menciptakan rating di media massa. Sekali lagi, kapitalisme. Jadi sistem rating itu adalah sistem kapitalisme dalam media massa yang menjelaskan akar masalah kita. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kali ini, dan sekian yang bisa saya tawarkan. Jika kamu belajar sesuatu hari ini, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih.